Perkenalkan, nama saya Clara Fati dengan NIM akhir 022. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografis atau yang disebut sebagai SIG. Apa sih sebenarnya SIG ini? Jadi, Sistem Informasi Geografis atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Geography Information System, berdasarkan namanya saja, kita bisa kelompokkan menjadi 3 kata. Yang pertama ada sistem, yang berarti kumpulan dari komponen-komponen kecil yang saling berkaitan dengan memiliki fungsinya masing-masing. Yang kedua ada informasi atau data yang menjelaskan tentang apa yang ingin kita ketahui. Yang ketiga ada geografis yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu tentang gejala atau fenomena yang berada di permukaan bumi. Jadi, SIG atau GIS is just the same, merupakan sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang berisi data informasi tentang kondisi bumi yang digambarkan dalam sudut pandang keruangan. Nah, perkembangan SIG atau GIS ini sendiri dimulai pada 35.000 tahun yang lalu, di mana ditemukannya gambar rute pemburuan dari para pemburu Cro-Magnon yang terdapat pada Gua Lascaux yang berada di Prancis. Nah, penemuan inilah yang menjadi latar belakang perkembangannya SIG itu sendiri. Kemudian pada tahun 1700-an, mulai diterapkannya teknik survei modern untuk pemetaan topografis dan pemetaan tematis dalam keilmuan atau data sensus. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, sudah dikembangkannya litografi foto, di mana peta dipisahkan dalam beberapa layer atau lapisan. Dan pada akhirnya, pada tahun 1967, seorang ahli geografis yang bernama Roger Tomlinson mulai mengembangkan GIS ini sendiri, yang dulunya disebut sebagai CGIS, atau Canadian Geographic Information System, di mana CGIS ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengelola data untuk inventaris tanah yang ada di Kanada. Demikianlah latar belakang dan perkembangan awal dari GIS ini sendiri atau Geography Information System, dan seiring dengan perkembangannya zaman, perkembangan teknologi, GIS ini sendiri juga memiliki perkembangan. Nah, bagaimana sih cara kerja SIG atau GIS ini? Nah, cara kerjanya terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama input, proses, dan output. Pada tahapan pertama, atau input, kita akan memasukkan data yang sudah kita kumpulkan dan untuk diproses lebih lanjut lagi. Baik itu data yang kita dapatkan dari lapangan langsung, berdasarkan peta, tabel, ataupun foto udara. Nah, pada tahapan ini kita membutuhkan software hardware atau perangkat keras seperti digitizer, CD atau DVD, dan juga scanner. Yang kedua ada proses, di mana data-data yang sudah kita kumpulkan tadi dan sudah kita simpan dapat kita olah dan analisis lagi, yang tentunya membutuhkan software atau aplikasi yang ditujukan untuk mengelola data-data untuk pemetaan. Nah, softwarenya sendiri itu ada QGIS atau Quantum GIS, ArcGIS, AirMapper, AirDAS, dan masih banyak aplikasi untuk pemetaan lainnya. Yang ketiga ada tahapan output, di mana setelah semua data yang sudah kita simpan, analisis, dan olah tadi, dapat kita berikan output yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu hard copy dan soft copy, di mana hard copy ini dapat berupa tabel atau peta, dan juga soft copy yang berupa informasi digital seperti video, laporan, ataupun PowerPoint.
Nah, apa sih manfaat LCG ini sendiri atau JIS ini sendiri? Nah, dapat kita lihat dari bidang perencanaan wilayah, di mana kita dapat menentukan lokasi pembangunan yang strategis, serta menentukan ruang terbuka hijau, khususnya pada daerah perkotaan ya. Yang kedua, dalam bidang mitigasi bencana atau bidang yang bisa memperkecil adanya timbulnya bencana atau memperkecil dampak dari bencana yang akan datang ini. Mana kita bisa menentukan tingkat wilayah bencana, tingkat bahayanya bencana, memantau luas wilayah yang terjadi bencana, dan memperkirakan daerah resiko yang akan terjadi bencana. Yang ketiga, dari bidang pemanfaatan sumber daya alam, di mana kita dapat menentukan sebaran sumber daya alam dan perencanaan tata guna lahan, sehingga lahan sumber daya alam yang akan kita kelola itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, dari bidang jalur transportasi, agar kita bisa menganalisis tingkat kemacetan, menentukan jalur alternatif, dan juga pembuatan jalur transportasi yang baru. Nah, selanjutnya, saya akan membahas tentang data sistem informasi geografis. Nah, dalam pengelolaan data SIG ini atau JIS, data yang akan diolah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu data spasial dan data tabular atau atribut. Di mana dapat kita lihat dari gambar ini, pada gambar A ini, inilah yang merupakan yang dinamakan dengan data spasial, atau data yang mempunyai geometri atau yang menggambarkan permukaan bumi. Nah, selanjutnya untuk data tabular itu sendiri merupakan data yang mendeskripsikan apa yang ada di data spasial. Nah, seperti pada gambar ini, nomor 1 ini menggambarkan tentang bagian Bulgaria, negara Bulgaria yang memiliki luas dan jumlah penduduk. Seperti pada gambar ya, pada tabel. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang apa sih itu data spasial. Nah, data spasial adalah data yang menunjukkan tentang lokasi letak di permukaan bumi. Data spasial ini memiliki referensi seperti posisi geografis dan segala objek yang berada di permukaan bumi, yang tentunya berada dalam satu sistem koordinat. Nah, data spasial itu sendiri sering juga disebut sebagai data geospasial, data geografis, atau geodata. Nah, dari mana saja kita bisa menemukan sumber data spasial ini? Nah, sumber informasi yang bisa kita dapat mengenai data spasial ini berdasarkan dari 4 sumber. Yang pertama yaitu peta analog, di mana peta analog ini merupakan peta yang sudah dicetak, seperti peta topografi ataupun peta tanah. Yang kedua, ada penginderaan jauh, di mana data yang kita peroleh merupakan penampakan permukaan bumi yang diambil dari jarak yang cukup jauh, seperti satelit citra ataupun foto udara yang diambil menggunakan drone. Yang ketiga adalah pengukuran lapangan. Data yang diperoleh berupa data yang kita kumpulkan saat kita mengunjungi langsung lapangan yang ingin kita kelola, kita olah. Dan yang keempat yaitu Global Positioning System atau GPS. Nah, data yang kita peroleh ini memiliki keakuratan yang sangat tinggi yang didapat dalam bentuk vektor-vektor. Nah, untuk model data spasial itu sendiri dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu data vektor dan data raster. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat tentang perbedaan dari data vektor dan data raster, di mana data vektor ini disajikan dalam bentuk titik, garis, dan luasan atau dikenal dengan istilah poligon. Nah, untuk data raster sendiri disajikan dalam sistem grid yang berbentuk seperti sel atau pixel. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa penempatannya itu sama, namun penyajiannya yang berbeda. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem proyeksi dan koordinat. Apa sih arti dari sistem proyeksi dan koordinat ini? Jadi, sistem proyeksi ini dalam pemetaan dapat kita artikan sebagai memindahkan sudut pandang ya, memindahkan mempermudah melihat lokasi permukaan bumi ya. Dari yang awalnya itu kita melihat permukaan bumi dari bentuk 3 dimensi atau globe yang yang akan diubah menjadi bidang datar atau yang kita sebut sebagai peta. Tentunya dengan melihat titik dengan koordinat yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai sistem proyeksi, yaitu memindahkan titik lokasi dari bentuk 3 dimensi atau globe menjadi bentuk 2 dimensi, yaitu peta. Nah, selanjutnya koordinat. Nah, koordinat merupakan suatu besaran numeris yang menyatakan letak suatu titik atau lokasi yang ada di lapangan. Pada peta sendiri, terdapat 2 jenis koordinat, yaitu koordinat geografis dan koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator, di mana sistem koordinat geografis ini yang dalam perangkat lunak sering disebut sebagai GCS atau Geographic Coordinate System, merupakan sistem koordinat yang dinyatakan dalam bentuk lintang dan bujur dengan memiliki satuan derajat. Sedangkan sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator merupakan sistem koordinat proyeksi, di mana bagian permukaan bumi ini dibagi ke dalam 60 bagian, di mana satu bagiannya terdapat 6 derajat bujur dan memiliki meridian tengahnya sendiri. Nah, untuk koordinat sistem ini memiliki satuan meter. Sekian penjelasan saya tentang sistem informasi geografis dan komponen-komponen yang berada di dalamnya. Terima kasih.